semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak, Bu? Luar biasa. Wah, saya bahagia mendengar Bapak dan Ibu bahagia, semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi saya juga jadi tambah semangat nih untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk menyemangati kita kembali dan menyemangati sesama kita di sini, kita melakukan pergerakan dulu ya, supaya kita sama-sama semangat. Nanti saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan gerakan tersebut. Jadi bila saya mengucapkan selamat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat. Ayo kita semangat lagi. Diulang sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, pagi hari ini sebelum kita memulai sesi materi, saya akan memperkenalkan diri saya karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita harus saling mengenal supaya kita saling bisa memberikan saling perhatian satu sama lain supaya lebih akrab lagi. Baik, saya akan memulai perkenalan diri saya. Nama saya Jojor Sihotang. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Jojor. Saya berasal dari Tapanuli, ya. Saya lahir di Medan. Ya. Jadi pada saat ini saya bekerja di ruang Picu RSCM. Saya lulusan dari Stikes Binawan, nurse ya, tahun 2018. Jadi cukup lama saya baru bisa menempuh S1 ini karena saya sambil kerja juga, sambil kuliah juga. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengalami hal yang sama. Mungkin Bapak boleh tahu namanya siapa? Oh iya, Bapak lulusan dari mana? Oh, dari Karolos, dekat dong ya, sebelah kita ya Pak ya. Bapak juga sama kerja dan kuliah seperti saya? Oh iya, luar biasa ya Pak, bisa berkuliah, bisa bekerja, bisa juga jadi bapak rumah tangga. Luar biasa ya. Ibu bagaimana yang dari, Ibu namanya siapa? Oh, Ibu dari mana tadi? Dari Papua ya Bu ya? Oh iya, Ibu juga udah sambil kuliah juga waktu sambil kerja kemarin. Oh gitu ya. Luar biasa ya Bapak Ibu di sini semuanya, dan saya juga sangat appreciate, sangat merasa senang sekali melihat Bapak dan Ibu di sini. Bapak dan Ibu di sini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sangat dipilih oleh rumah sakitnya untuk mengikuti pelatihan tempat ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saya harapkan semua harus berlatih dengan semangat supaya mendapatkan apa yang diharapkan Bapak dan Ibu dan rumah sakit yang mengirim Bapak Ibu di tempat Ibu bekerja. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai materi, kita harus tahu dulu nih, tujuan kita untuk melakukan pelatihan ini apa sih? Jadi Bapak dan Ibu itu tujuannya di sini adalah untuk bisa menerapkan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kegawatan respirasi. Jadi pelatihan ini mengharapkan atau ingin membentuk Bapak dan Ibu supaya menjadi profesi perawat yang benar-benar profesional, yang mampu memberikan layanan yang baik dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kegawatan respirasi. Itu yang diharapkan dari pelatihan ini, ya. Nah, adapun indikator yang diharapkan indikator keberhasilan yang diharapkan dari Bapak Ibu adalah Bapak Ibu mampu mengerti tentang proses respirasi, jenis respirasi, proses oksigenasi, dan yang utama adalah mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak dengan kegawatan respirasi. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, saya mau coba review dulu nih tentang konsep respirasi dari teman-teman semuanya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menyebutkan apa aja sih yang menjadi unsur-unsur respirasi pada saat kita bernapas. Oh ya, good. Makasih Pak. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Oh ya, bagus. Benar jawabannya semuanya, bahwa kita bernapas itu menggunakan alat anatomi pernapasan kita yang harus
harusnya normal ya, jadi tidak ada gangguan. Nah, nanti kalau ada masalah gangguan ini yang menjadi tugas kita sebagai perawat untuk menangani masalah tersebut. Kita masuk ke dalam materi inti bahwa respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung CO2 atau karbon dioksida masuk ke paru-paru dan diproses. Ada namanya proses ventilasi, perfusi, difusi, dan terjadilah nanti pertukaran O2 dan CO2. Nah, semua masalah respirasi ini harus bisa kita kenali dari gejalanya, dari tanda-tandanya, dan dari penyebabnya, supaya seorang perawat bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan sebagai seorang perawat. Salah satu tindakan perawat yang harus dilakukan adalah positioning atau memposisikan bayi, anak, supaya tetap berada di posisi aman dalam bernapas. Jadi kepatenan jalan napasnya harus dipertahankan. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Oh ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, saya akan ulang pertanyaannya supaya kita saling sama persepsinya atas pertanyaan ini. Bapak ini bertanya, bagaimana apakah setiap anak dengan kegawatan respirasi harus masuk ke ruang intensif? Ada yang bisa memberikan masukan? Ya Bu? Oke, nggak harus masuk ya Bu? Baik, alasannya apa Bu? Oh, ya benar. Good. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oh, harus masuk. Alasannya? Oh iya, masuk akal juga ya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, saya akan mengklirkan masalah ini, pertanyaan ini. Jadi, prinsipnya kegawatan daruratan respirasi pada anak itu tidak mesti masuk ICU karena tergantung gejala dan dampak yang ditimbulkan. Kalau cuma masalah lendir misalnya, lendirnya nggak keluar nih dari badannya, apakah ujuk-ujuk kita harus masukin ke ICU? Enggak kan? Kita harus mengoptimalkan kemampuan kita sebagai perawat bagaimana mengevakuasi si lendir tersebut supaya keluar dari tubuh si anaknya. Nah, itulah yang kita akan pelajari nanti di demonstrasi bagaimana cara mengeluarkan si lendir tadi. Oke, mungkin ada yang ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi, akan saya simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah satu, pada saat pernapasan terganggu akan mempengaruhi kehidupan si anak dan tumbuh kembangnya juga akan berdampak. Oleh karena itu, kita sebagai perawat harus bisa memberikan tumbuh kembang yang optimal pada anak yang sakit walaupun dalam kondisi sakit, supaya pemenuhan kebutuhan dia tentang tumbuh dan kembangnya bisa berjalan dengan baik. Karena itu, seorang perawat harus mampu memberikan asuhan yang terbaik buat pasien-pasiennya yang sedang dirawat. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan melanjut kepada demonstrasi. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan ke saya. Layarnya sudah saya tutup supaya fokus ke saya dulu karena kita demonstrasi. Adapun alat bantu yang dibutuhkan adalah satu, alas ya, alas. Yang kedua adalah boneka. Boneka ini ya penggantinya bayi. Pertama, Bapak Ibu duduklah yang nyaman atau yang aman di kursi supaya tidak mengganggu si bayi dan tidak terjadi cedera. Bayi kita ambil dari tempat tidur, kita posisikan seperti ini dan kita balikkan posisi anaknya menjadi tengkurap. Ya, tengkurap itu kita bisa begini. Ya, tangan kita harus di ketiak pasien dan
tangan kita nih apa telapaknya menahan dadanya si bayi supaya lebih aman. Posisinya tidak boleh terlalu tinggi kepala pasien, tapi harus lebih rendah. Karena apa? Supaya lendir bisa turun. Dan untuk memudahkan si lendir turun, kita harus melakukan tepukan yang sedang saja, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lemah, supaya si lendir keluar. Buatlah tepukan 3-5 kali supaya si anak bisa ada refleks batuknya. Ada posisi yang kedua. Yang kedua adalah posisi duduk. Tangan kita masuk ke antara bokong, dan ini tangan si bayi ini jangan dibiarkan bebas, tapi kita akan fiksasi dengan begini. Tangan yang satu begini, dan dia tidak boleh menyender ke badan kita. Supaya apa? Supaya ototnya dia berfungsi untuk menahan dan bisa juga untuk membantu proses pengeluaran lendir. Ya, nanti kita akan mencoba di simulasi. Bapak Ibu, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Supaya kita saling mengerti, kita harus saling memberikan memberikan rasa percaya kita kepada sesama kita, dan kita harus saling memberikan penghargaan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, dan bila ada bila ada sumur di ladang, kita akan numpang mandi. Bila ada umur panjang, kita akan ketemu kembali. Jadi saya berharap teman-teman nanti kembali ke rumahnya masing-masing, ke rumah sakitnya masing-masing setelah selesai pelatihan ini. Berharap teman-teman bisa menjadi perawat yang handal, perawat yang luar biasa peduli dengan pasiennya, perawat yang mampu memberikan layanan terbaik buat anak-anak pasien yang dirawat di tempat saudara-saudara. Terima kasih, selamat siang, sekian. Udah, Bang.